Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati ibadah yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam, ibadah puasa Ramadan. Salah satu hikmah dari ibadah puasa adalah melatih kesabaran kita. Kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa, menahan nafsu, terutama nafsu untuk makan minum selama beberapa jam, sehingga dari latihan kesabaran itu insya Allah ketika kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan menjadi la'allakum tattaqun. Dan tentu kesabaran yang kita dapatkan selama bulan Ramadan itu adalah kemenangan, di mana kita nanti akan memasuki bulan Syawal yang bermakna bulan peningkatan. Sabar adalah salah satu perintah yang juga disampaikan Allah kepada orang-orang beriman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, berlatihlah kamu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini memberi pelajaran bahwa sebagai orang-orang yang beriman kita diberi bekal sholat dan kesabaran yang itu akan membawa kepada keimanan kita. Dalam Al-Quran diceritakan tentang kaum Bani Israel. Setelah kaum Bani Israel ditinggal Nabi Musa, setelah Nabi Musa wafat, mereka kehilangan pemimpin. Dan pada waktu itu akhirnya kaum Bani Israel dijajah oleh bangsa Babilonia di bawah kepemimpinan Jalut. Ketika kaum Bani Israel ini ingin keluar dari penjajahan kaum Babilonia, mereka meminta kepada nabi mereka yang bernama Samuel untuk meminta pemimpin. Maka Nabi Samuel berdoa dan kemudian mendapatkan petunjuk. Lalu dipilihlah pemimpin yang bernama Tolut. Tolut bukan siapa-siapa, bukan orang bangsawan, beliau hanya seorang tukang kayu, tetapi memiliki kemampuan fisik dan kemampuan untuk memimpin kaum Bani Israel melawan pasukan Babilonia. Saat itu kaum Bani Israel diperintahkan oleh Tolut untuk
melawan Babilonia tidak di lokasi atau di tempat tinggal mereka, tetapi harus menuju pusat kekuasaan Babilonia yang jaraknya cukup jauh. Sehingga sebagian orang-orang Bani Israel akhirnya tidak bersedia. Maka berangkatlah Talut dan pasukannya dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Tetapi rupanya ujiannya tidak hanya sampai di situ. Sampai ketika mereka melewati sungai Eufrat, ada semacam cobaan yang disampaikan oleh Talut, jangan sekali-kali kalian meminum air Eufrat, cukuplah kalian hanya gunakan airnya untuk membasuh muka saja. Tetapi ternyata banyak pasukan Talut yang tidak memenuhi perintah atau tidak taat dengan perintah Talut, sehingga sebagian besar justru tidak bisa melanjutkan perjalanan karena mereka kelelahan dan kekenyangan minum air. Sehingga hanya sedikitlah kalau kaum Talut atau pasukan Talut yang bisa menuju Babilonia. Singkat cerita, sampailah Talut dan pasukannya di Babilonia dan kemudian terjadi pertempuran yang hebat. Pertempuran di mana jumlah kekuatan yang tidak imbang antara kekuatan Bani Israel yang sedikit jumlahnya melawan kekuatan Babilonia di bawah pimpinan Jalut yang jumlahnya sangat besar. Tetapi justru kemenangan diperoleh oleh kaum Talut atau kaum Bani Israel. Dan Allah memberikan persaksian dari kejadian itu. Dalam Al-Quran disebutkan, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan kasiratan bi'idnillah wallahu ma'asobirin. Betapa banyak kelompok yang sedikit ternyata bisa mengalahkan kelompok yang besar karena mereka memiliki kesabaran yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita menjalankan ibadah puasa benar-benar melalui penempaan dan mendapatkan kesabaran yang insya Allah akan membawa kesuksesan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.